sebagai manusia biasa kita tidak bisa melakukan injak tanduk karena bisa berakibat fatal. Dan mereka diberkati yang mereka bisa melakukan atraksi tatung ini. Dalam tubuhnya dia itu memang dia dimasukin oleh dewa, ya. Jadi mereka melakukan atraksi naik adu golok. Atraksinya teman-teman cukup berbahaya ya, tidak boleh dilakukan tanpa ahli ya. Racun ini kalau kena hanya ditiup aja bisa mati untuk berperang zaman dulu. Akhir pekan kemarin, rangkaian kegembiraan memasuki Tahun Baru Imlek berakhir. Prosesi Cap Gomeh menjadi penanda ditutupnya semua penyambutan yang penuh keceriaan untuk selanjutnya menjalani kehidupan sepanjang satu warsa di Tahun Naga Kayu ini. Cap Gomeh yang berarti hari ke-15 dalam Torik Tiongkok ternyata tidak sepi dari arti. Sehingga banyak ritual-ritual mistis selama perayaan berlangsung. Termasuk atraksi-atraksi berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh para suhu dengan ilmu spiritual tingkat tinggi. Lalu, dewa-dewa apa saja yang merasuki raga para tatung yang berubah kebal senjata tajam? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perayaan Cap Gomeh memang menjadi episode terakhir dari kegembiraan Tahun Baru Imlek. Tapi bukan berarti isi perayaan ini hanya soal sukaria, karena justru aroma magis sangat kental. Memang keceriaan masih menjadi warna kental, terutama lewat atraksi barongsai yang megah. Ditambah tarian liong yang meliuk panjang, Cap Gomeh selalu berhasil memberikan suguhan menarik, juga yang saat digelar berbagai acara, mulai dari ritual-ritual penuh mara bahaya hingga kirap Buddha di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Oke pemirsa, sebentar lagi memang akan ada perayaan ya Cap Gomeh, dan juga ini akan ada tarian Dayak ya, bisa dibilang tarian Dayak, dan juga banyak macam-macam teman-teman yang menghadiri pesta ini dan berbagai macam pakaian-pakaian adat kita. Teman-teman pemirsa nih, pas di belakang Jason nih lagi ada atraksi barongsai. Nih, pas di belakang ada warna kuning dan merah ya. Mereka cukup sangat bagus dan sangat mewah dilihatnya ya buat teman-teman ya. Ini adalah atraksi barongsai. Cap Gomeh yang tahun ini jatuh pada tanggal 24 Februari 2024 terasa semakin mistis saat melihat aksi-aksi para tatung yang mendebarkan. Tidak sembarang orang bisa menjalani aksi berbahaya itu.
Hanya mereka yang terpilih dan terlatih bisa menjalani detik-detik mendebarkan saat harus bertaruh nyawa, apalagi jika kecerobohan yang mengakibatkan maut datang tanpa diundang. Oke pemirsa ya, di belakang saya memang lagi ada atraksi tatung ya. Tidak semua orang bisa melakukan atraksi ini ya. Dan juga pas mereka melakukan atraksi ini ya, mereka akan dirasuki dewa atau dewi ya. Bisa dibilang ya tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Sebagai manusia biasa kita tidak bisa melakukan injak tanduk karena bisa takutnya mendapatkan kecelakaan ya, untuk kecelakaan yang bisa berakibat fatal, dan mereka diberkati ya, mereka bisa melakukan atraksi tatung ini. Sebelum memulai aksi yang kadang tak terduga, para tatung melakukan ritual tertentu. Setelah itu akan datang dewa-dewa tertentu yang merasuk ke dalam raga untuk melakukan sejumlah atraksi berbahaya. Tanda-tanda seorang tatung mulai kerasukan dewa terjadi saat badannya bergetar, seperti tidak kuasa menahan beban metafisika akibat raganya dipinjam para dewa. Ya, jadi ini adalah salah satu ya suhu dibilang yang akan melakukan atraksi ya. Dia biasanya untuk pertama-tama ya yang akan merasuki ke tubuhnya dia akan pertama-tama untuk langkah-langkah berikutnya biasanya begini. Jadi merasa badan untuk bergetar dan tidak tertahan ya, tidak bisa kekontrol atau tidak bisa dikendalikan ya. Ini adalah salah satunya. Ya, buat teman-teman yang tadi, yang anak-anak muda tadi itu adalah kemasukan Dewa Nyilong. Lantas seperti apa atraksi-atraksi berbahaya yang dilakukan para tatung? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tandu-tandu berwarna merah menyala sangat menyolok di tempatnya di tengah kerumunan. Bukan sekedar tandu, karena tandu itu dibuat khusus untuk menunjukkan kesaktian seorang petatung. Lihat saja, di atas tandu itu terdapat aneka senjata tajam yang akan dipakai atraksi kekebalan. Tandu golok adalah salah satu yang paling mendebarkan, karena jika terjadi kesalahan bisa menjadi sangat berbahaya. Ya, di belakang kita ya ada bermacam-macam dari teman-teman kita yang akan melakukan tatung ya. Ya, boleh teman pemirsa untuk dilihat ya, dan di sini banyak macam tandu-tandu ya yang akan dinaikin ya, setiap suhu ya akan melakukan atraksinya mereka ya. Dan juga ada teman-teman yang lagi bermain tabur, dan juga ini juga lagi ada ritual juga. Belakang Cesan juga ini lagi salah satu suhu yang melakukan atraksi naik tandu golok ya, kita bilangnya naik tandu golok nih. Mau dong. Ya, ini adalah salah satu atraksi naik tandu golok ya, bersama salah satu suhu kita ya. Seperti biasa, dalam tubuhnya dia itu memang dia dimasukin oleh dewa
Ya, jadi mereka melakukan atraksi naik tandu golok. Atraksinya teman-teman cukup berbahaya ya, tidak boleh dilakukan tanpa ahli ya. Aksi tatung-tatung yang terlihat sakti memang serba menakjubkan. Mereka seperti memiliki kulit yang sangat tebal sehingga tidak mampu tertembus oleh bilah-bilah tajam. Meski dilakukan di tempat umum dalam sebuah perayaan besar, tapi bukan berarti para petatung ingin pamer kesaktian. Justru dari mereka kita belajar tentang ilmu yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Untuk menjadi tatung juga butuh perjalanan spiritual yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan proses panjang selain kematangan jiwa. Tadi banyak yang tatung-tatung, ini kan melakukan tandu-tandu nih. Itu buat apa sih, Suhu? Sebenarnya kalau untuk tandu kayak untuk hari Cap Gome itu, kita menampilkan bukan sesuatu harus kita pamerkan untuk kebudayaan kita, tidak. Karena ini Cap Gome itu memang untuk kita petatung ibarat penutupan tahun Imlek. Itu ya jadikan itu namanya hari Cap Gome. Dan juga untuk hari ini juga hari Cap Gome, ya kan, kita tampilkan para petatung dengan cara macam gaya. Itu bukan untuk kita menampilkan atau memamerkan sesuatu, tapi memang itu dari tradisi kita harus kayak begitu gitu. Tidak hanya atraksi berbahaya yang dilakukan para tatung, karena biasanya di setiap atraksi mereka terselip prediksi masa depan yang bisa menjadi rujukan dalam menjalani tahun ini. Setelah melakukan ritual-ritual tertentu, kemudian raganya mulai dirasuki dewa. Seorang suhu berubah memiliki kemampuan supranatural. Kepadanya, warga akan datang untuk menanyakan mulai dari peruntungan, rezeki, hingga percintaan mereka. Ya permisa ya, seperti biasa ya, kita di sebelah kita kan memang Suhu lagi melakukan ritual ya. Seperti biasa di kita ini biasa menanyakan kita punya kesehatan untuk di tahun ini, rezeki ya, dan juga percintaan. Berbagai atraksi mewarnai perayaan Cap Gome di kawasan SCBD Jakarta Selatan, termasuk aksi para tatung. Lalu, bagaimana dengan kehebatan atraksi yang ditampilkan suku Dayak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perayaan Cap Gome memang biasanya menjadi tempat para suhu beradu ilmu. Mereka akan menunjukkan kesaktiannya, terutama berurusan dengan senjata tajam. Tidak hanya kaum laki-laki, karena ternyata ada juga sosok perempuan yang tubuhnya tak tergores sedikit pun oleh tajamnya sebilah pisau besar. Sekilas, melihat tubuh yang diadu dengan senjata tajam akan terasa ngilu. Tapi mereka bukan hanya tidak merasakan sakit,
tetapi sekaligus mendapatkan kekuatan batin yang besar setiap kali berinteraksi dengan maut. Ya pemirsa ya, untuk atraksi ini ya biasanya kan dilakukan oleh cowok-cowok, tapi ya kita juga ada di belakang kita ya ada perempuan ya, tidak memandang usia juga. Di antara banyak suhu dan para tatung yang melakukan atraksi-atraksi berbahaya, terlihat sekelompok orang berbusana adat Dayak. Mereka juga memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan kemampuannya yang tak tersentuh senjata tajam. Ada juga seorang tokoh Dayak yang menunjukkan sumpit beracun, yang sekedar tergores pun bisa berurusan dengan maut. Tadi kan ada tip-tip balon-balon kayak gitu tuh. Itu ada apa sih? Itu bilangnya istilahnya apa gitu? Ini namanya sumpit. Sumpit ini untuk berburu zaman dulu. Ini sumpit ini ada dua fungsinya sumpit. Ini untuk jarak pendek, nah itu jarak jauh. Dan ini dulu dia itu ada racunnya di sini. Racun ini kalau kena hanya ditiup aja bisa mati. Untuk berperang zaman dulu. Itu racunnya dari tanaman, dari hutan. Selain sumpit beracun, suku Dayak juga memiliki atraksi lain yang tak kalah menakjubkan. Sejumlah orang terlihat menusukkan besi panjang ke pipi hingga tembus ke pipi sebelahnya. Tidak hanya besi yang ditusukkan ke pipi, malah ada sebilah pisau yang memiliki ketajaman tinggi. Dan semua tidak merasakan sakit, apalagi sakit yang membuat menjerit. Sebaliknya, mereka tidak pernah merasakan apa-apa, karena memang melakukannya dalam keadaan tidak sadar. Ini kan tadi ada tusuk-tusuk kayak gini nih. Nah, itu buat apa sih? Ya buat pangkeras sih, supaya berjalan lancar. Terus untuk pengkeras supaya ya ritualnya lah. Biasanya ini kayak semacam kayak ditusuk nih ya. Dia keadaan sadar apa gimana nih? Enggak sadar. Itu lagi kerasukan apa itu? Roh leluhurnya. Oh, roh leluhur ya pemirsa ya. Itu. Jadi pas mereka ditusuk itu nggak sadar ya? Nggak sadar pas tusuk. Nah, sekarang baru sadar mereka. Tadi pas tusuk nggak sadar. Cap Gome memang menjadi tradisi yang tak pernah pupus. Selalu memberi kegembiraan walau selalu berbalut kabut mistis. Atraksi-atraksi para tatung yang berbahaya juga menjadi bagian dari tradisi mistik yang kuat. Inilah perayaan puncak dari rangkaian Tahun Baru Imlek sebelum umat manusia menjalani 11 bulan di Tahun Naga Kayu. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.